Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Memberantas premanisme lingkungan. Pembalakan liar menjadi salah satu persoalan pelik di era pandemi COVID-19. Organisasi Konservasi Internasional melansir eskalasi pembalakan liar terus menanjak sejalan dengan sebaran virus corona. Peningkatan kerusakan hutan terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Faktor ekonomi dinilai menjadi pemicu manusia mengeksploitasi alam. Terlebih, pada masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi seluruh negara tidak terkecuali Indonesia terkoreksi tajam. Anggaran perlindungan hutan dipangkas dan menjadi tumbal mengatasi krisis. Pandemi memberi angin surga bagi para pembalak liar sekaligus kabar buruk bagi kawasan hutan. Para pembalak lebih leluasa membabat hutan di wilayah terlarang. Kekerasan terhadap lingkungan pun tak terbendung manakala gerak petugas di lapangan justru terbatas. Awal pekan ini misalnya, pembalakan liar kembali terjadi di kawasan Taman Hutan Rakyat Wan Abdul Rahman. Petugas di lapangan mendapati satu truk bermuatan 25 batang kayu sono keling dari kawasan tersebut. Beruntung, aksi penyelundupan itu berhasil digagalkan aparat. Kasus tersebut bukanlah pertama kali di Lampung. Sebelumnya telah terjadi rentetan kasus pembalakan liar di bumi Rua Jurai. Dinas Kehutanan Lampung mencatat dari 1 juta lebih total luas hutan di Lampung, 37% dalam kondisi rusak akibat pembalakan liar. Pimpinan kepolisian di Lampung datang dan pergi silih berganti, tetapi belum ada yang berhasil menghentikan pembalakan liar. Komitmen kuat dan tindakan hukum tegas terhadap para pelaku, pelindung dan penadah kayu dari hutan kawasan menjadi tantangan tugas kepolisian. Komitmen itu harus berlaku menyeluruh, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harus jujur kita akui, tindakan tegas terhadap aksi pembalakan liar belum segencar pemberantasan pelaku kejahatan lain. Tidak banyak kasus pembalakan sampai ke meja hijau. Jikapun pembalakan liar diproses hukum, kasusnya hanya menjerat pelaku di lapangan. Minimnya pelindung dan cukong pembalakan liar ikut dibui menandakan indikasi kejahatan ini amat sulit terbongkar hingga ke akarnya. Itu pula mengapa kejahatan tersebut kerap berulang. Kita menunggu komitmen aparat penegak hukum di Lampung benar-benar serius memberantas premanisme lingkungan ini. Mestinya imbauan menindak tegas pelaku kriminal tidak hanya ditujukan pembegal atau preman yang akhir-akhir ini intensif disikat petugas. Sudah sepatutnya aparat memberlakukan treatment serupa kepada mereka yang melakukan aksi kekerasan terhadap alam ini. Tindakan mereka menebang pohon serampangan semestinya juga dipandang sebagai perilaku brutal, merusak hutan dan ekosistem di dalamnya. Sudah menjadi kewajiban kita semua menjaga kekayaan alam sebaik-baiknya. Keberadaan hutan amat penting sebagai daerah resapan air. Fungsi vital hutan sebagai zona hijau krusial bagi sektor pertanian juga dalam hal mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, tajuk Lampung Post kali ini mengangkat isu memberantas premanisme lingkungan. Oke. Nah ini kalau kita lihat kan memang dari wilayah pemerintah Provinsi Lampung ada 28% diantaranya adalah kehutanan, hutan. Nah seperti apa sih Bang kondisinya hutan dari Lampung saat ini? Iya,
Kondisi hutan kalau berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung itu saat ini dari 1 juta lebih hutan yang ada di Provinsi Lampung itu 38%-nya rusak parah. Rusak parah akibat salah satunya adalah faktor kejahatan lingkungan atau illegal logging ya. Sebenarnya ini fenomena nasional ya, di mana data Kementerian Kehutanan itu menyatakan memang ini data tahun 2006 loh ya, itu dari 120 juta hutan di Indonesia itu 59 jutanya itu rusak, jadi hampir 50%. Jadi cerminan yang terjadi di Lampung itu juga terjadi secara luas, secara nasional. Nah, kita melihat ini sebagai persoalan yang seharusnya dipandang serius oleh aparat penegak hukum. Ya. Baru-baru ini Kapolda Lampung menginstruksikan Lampung dalam sebulan itu bebas dari aksi pembegalan. Ya. Beberapa waktu yang lalu Kapolri menginstruksikan ya Indonesia, seluruh Kapolda, Kapolres, Kapolsek di seluruh Indonesia itu harus memberantas premanisme. Baik. Nah, persoalan illegal logging ini yang belum kita lihat komitmennya. Oke, nah ini kan sebuah masalah serius ya Bang ya, karena bagaimanapun hutan itu kan adalah paru-paru dunia. Nah apalagi untuk di Lampung sendiri kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi karena kurangnya resapan air apabila hutan itu tidak ada. Nah selama ini kan permasalahan illegal logging ini sendiri bukan masalah baru. Apa yang terjadi sehingga masalah itu terus terjadi Bang? Iya, itu makanya kita singgung di dalam tajuk kita ya. Jadi Kapolda boleh silih gali berganti, Kapolres boleh silih kali berganti di beberapa daerah di Provinsi Lampung. Tapi pemberantasan illegal logging itu belum bisa benar-benar dikatakan tuntas di Provinsi Lampung. Ya. Jadi satu yang ingin kita soroti adalah komitmen ya, aparat dari penegak hukum, kepolisian terutama, kemudian instansi-instansi terkait bagaimana Lampung itu bisa bebas dari illegal logging. Jadi pertama adalah kita pengen adanya komitmen. Ada seruan yang sama, tidak hanya pemberantasan terhadap begal, pemberantasan terhadap preman, tetapi juga harus ada pemberantasan, penuntasan kasus terhadap illegal logging. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya kita melihat sih berdasarkan data pemberitaan yang masuk ke Lampung Pos gitu ya. Dari banyaknya kasus illegal logging yang terjadi, itu ya bisa dikatakan yang sampai ke meja hijau itu tidak terlalu banyak. Dan kalaupun sampai ke meja hijau, itu hanya menyentuh pelaku-pelaku yang beroperasi di lapangan. Supir truk misalnya, yang melakukan penebangan misalnya. Tetapi dalam otak pelaku pembegging, cukong, ya orang-orang yang ya menyalurkan kayu, penadah dan lain sebagainya ini tidak sampai. Oke, berarti dibutuhkan adanya komitmen dan tentunya juga keseriusan untuk menanggulangi hal ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.